Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Holidiyah Almadiyah Nusantara. Kami dari laku Thariqat Arwah atau Qadim fokus membahas ruang-ruang rohani. Kali ini saya akan membahas alamat dan nama. Setiap yang bernama pasti ada alamatnya, ada titik ordinatnya. Apapun yang di alam dunia ini atau di alam materi atau fisika, setiap yang bernama pasti ada alamatnya. Apapun jenisnya itu, termasuk Tuhan. Karena di dalam sifat 20 yang pertama, Allah itu adalah wujud. Wujud itu ada. Adapun di hadis lain, Allah itu zahir. Gak batin. Ada Allah di dunia, ada Allah di bumi, ada Allah di langit. Ada juga Allah yang mengatakan dirinya kami. Jadi setiap yang bernama pasti ada titik ordinatnya, alamatnya di dunia. Tuhan yang di ujung akhirat tertinggi itu tidak ada bernama, tidak berlapas, tidak berhuruf, tidak serupa apapun, dan tidak bisa kita pikir-pikirkan dan kita bayang-bayangkan. Tidak berwujud, tidak berupa, tidak bersifat. Kalau dia menghampiri alam dunia, telah bersifat, telah berwujud, telah berafal dan berasma. Jadi setiap alamat, setiap nama ada alamatnya. Ibarat teman saya berada di Surabaya. Saya mencari teman saya ke sana, ke Surabaya, tapi tidak mempunyai alamat. Secara otomatis tidak akan pernah bertemu. Tapi kalau saya menemukan alamatnya, tinggal saya menuju alamat itu. Kalau alamatnya lengkap. Mulai dari RT, RW, dusun, dan kelurahan dan kelurahan dan provinsinya. Itu pasti ketemu. Sebetulnya saya tidak butuh alamat itu. Tapi alamat itu yang menunjukkan teman saya. Saya sudah sampai ke alamat, tapi saya tidak mempedulikan alamat. Justru yang saya hubungi atau yang berbicara sama orang yang saya tuju, orang yang di sebalik alamat. Sapi itu ada dulu, baru ada namanya. Sesuatu benda apapun di bumi ini, di alam materi ini, pasti bisa kalau tidak terlihat, terdengar, terasa, teraba, atau tercium. Rokok. Sebelumnya nama rokok ini nggak ada, belum ada. Setelah ada wujudnya, barulah diberi nama rokok. Demikian juga diri kita sendiri. Sebelumnya kita tidak ada rupa, tidak ada bentuk. Roh kita di akhirat adalah goib atau batin. Tidak serupa apapun. Tidak ada bentuk, tidak ada jenis kelamin. Tapi setelah menghampiri alam manusia, dia akan terdeteksi, yaitu wujudnya
saya sendiri. Roh saya ada di balik saya, di balik jasmani saya. Jadi roh itu wujudnya jasmani, ada alamatnya. Tapi seandainya dadaku dibelah, saya meninggal dunia, namun roh saya tidak akan ketemu, karena ini dimensi. Roh di sebalik saya. Demikian juga dengan Tuhan. Setelah menghampiri alam manusia, dia sudah bernama, yaitu Allah. Yang memberi nama itu adalah manusia. Karena ada sifat wujudnya, ada zahirnya. Tadi wujud Allah di dunia adalah sama kekasihnya, utusannya. Yang wujud itu bukan Allah, tapi sifatnya. Ini tipis. Yang wujud itu bukan Allah, tapi sifatnya. Manusia itulah, kalau 1500 tahun yang lalu yang membawanya channel itu di dunia adalah Nabi Muhammad bin Abdullah. Ada saatnya dia membacakan kalam Allah, dia sebagai Allah. Ada saatnya dia menyampaikan hadis qudsi, dia sebagai Rasulullah. Ada saatnya dia sebagai seorang manusia bin Abdullah, seperti kita juga. Manusia inilah pembawa channel atau pembawa gelombang Allah atau nur Allah ke dunia ini. Karena Allah menghampiri alam manusia melalui nurnya. Ada seorang manusia pembawa nur ini di dunia. Itu akan selalu waris dari Nabi Adam. Kutipkan sebagian rohku dan sujudlah. Semua semesta, alam semesta, termasuk jin dan manusia, bahkan malaikat, disuruh sujud ke Nabi Adam. Sujud, bukan menyembah. Nabi Adam berlindung, terus Nabi Adam, Adam aku ciptakan, wujud Adam aku ciptakan menyerupaiku. Itu hadis. Setelah Adam berlindung, waris ke nabi berikutnya setelah itu sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur ilahiyah itu saat 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad yang membawanya. Karena kita tidak mungkin tersambung dengan Allah dengan cara kita sendiri. Karena tidak mungkin seorang manusia itu bercakap-cakap dengan Allah atau Allah bercakap-cakap dengan kita tanpa melalui tiga perantara, yaitu wahyu, balik tabir, utusan. Wahyu tidak mungkin kita temui, di balik tabir apalagi. Yang ada peluang kita, ada kesempatan kita. Bahkan kalau kita mau mencarinya, utusan ini sangat besar kemungkinan bisa kita temui dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat. Pasti kita bisa temukan. Yang menemukan ini adalah si pencari jalan kebenaran. Nabi sudah berakhir pada Nabi Muhammad. Tidak ada lagi sebutan Nabi, karena hataman Nabi. Nabi tidak ada lagi. Tapi Nabi sebelum berlindung, dia telah mewarisi rohanianya
mewarisi rohaniahnya ke al ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum atau waliyam mursidah. Karena Rasulullah itu tidak akan pernah mati. Karena itu adalah nur Allah itu sendiri. Fi'il sifatnya Allah. Jadi di akhir zaman ada seorang manusia sang pembawa tali wasilah atau channel Allah itu untuk tersambung kepada Allah. Manusia itulah sang adaptor dimensional. Ilahi anta masudi wa ridho kama qubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.